قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Matnawi, Jalaluddin Rumi pernah menceritakan kisah menyentil tentang Nabi Musa alaihissalam. Suatu hari, Nabi Musa alaihissalam turun dari Gunung Sinai. Kemudian ia bertemu dengan beberapa umatnya di sana. Salah seorang dari umat tersebut bertanya kepada Nabi Musa, "Bisakah engkau mengundang Tuhan untuk makan malam?" Tentu saja sesaat setelah mendengar pertanyaan itu, Nabi Musa gusar karena konsep tentang Tuhan yang dipikirkan oleh orang tersebut menurut Nabi Musa amat salah. Nabi Musa pun menjawab, "Apa maksudmu? Tuhan tidak seperti yang kamu bayangkan. Dia tidak sebagaimana manusia yang memiliki mulut dan butuh makan. Tuhan itu tak terbatas, tak bisa dibayangkan, tidak makan ataupun minum, melampaui bentuk-bentuk fisik manusia. Dia tidak seperti aku dan kau. Dia melampaui batas-batas ragawi." Orang tersebut pun nampaknya muram dan kecewa karena nyatanya harapannya untuk bisa makan malam dengan Tuhan tak terwujud. Kendati begitu, ia masih menegaskan pertanyaannya lagi. Barangkali Nabi Musa berubah pikiran. "Jadi, kau yakin kalau Tuhan tidak bisa diundang untuk makan malam bersama kita?" "Ya," Nabi Musa menjawabnya dengan sungguh tegas. Ketika Nabi Musa kembali ke Gunung Sinai, Tuhan bertanya tentang undangan makan malam dari salah seorang hamba tersebut. Tentu Nabi Musa lekas merespon, "Aku bilang kalau engkau tidak makan dan tidak sebagaimana yang ia bayangkan." Tapi nyatanya Allah malah menegur Nabi Musa alaihissalam dan berkata, "Kembalilah kepada mereka dan bilang pada mereka untuk menyiapkan pesta makan di sore hari untuk kedatanganku ke pesta makan malam bersama mereka." Dapat dibayangkan dengan jelas bagaimana perasaan Nabi Musa ketika sebelumnya bilang kalau Tuhan tidak butuh makan, tetapi setelahnya ia ternyata keliru dan malah menyuruh mereka untuk menyiapkan pesta makan karena Tuhan akan datang. Bagaimanapun Nabi Musa tidak bisa menolak apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia pergi kembali kepada umatnya tersebut dan menyampaikan kekeliruannya, bahwa ia telah berkata Tuhan tidak butuh makan dan sebagainya pada mereka, agar mereka menyiapkan pesta makan malam tersebut esok hari. Akhirnya semua orang senang mendengar kabar baik itu, bahwa Tuhan mau diundang untuk menghadiri pesta makan malam mereka. Oleh karenanya, setiap orang berantusias untuk bergotong royong menyiapkan pesta makan malam tersebut. Ketika semua orang sedang repot menyiapkan pesta makan malam tersebut, seorang lelaki tua yang datang dari gurun dan tampak sangat kelaparan sekonyong-konyong muncul. Ia menanyakan apa boleh ia turut serta menumpang makan dan minum di situ. Nabi Musa pun menjawab, "Tunggu dulu. Tuhan akan datang ke sini untuk makan malam. Tidak seorang pun boleh makan sebelum Tuhan datang. Jadi tunggulah dulu." Alih-alih lekas diberi makan, orang tua yang tampak kelaparan itu malah disuruh para juru masak untuk membantu menyiapkan minuman-minumannya. Ketika semua sudah siap, orang tua yang sudah membantu menyiapkan pesta dan nampak kelaparan pun juga mesti menunggu kedatangan Tuhan.
Malam semakin suntuk, makanan-makanan menjadi dingin, tetapi Tuhan yang mereka tunggu tak kunjung datang. Tentu saja orang-orang mengeluh dan menegur Nabi Musa. Pertama kau bilang kalau Tuhan tidak dapat diundang makan malam karena ia tidak makan. Lalu kau bilang bahwa kau keliru dan Tuhan berkehendak untuk hadir pada makan malam kita. Tetapi nyatanya sampai sekarang dia tak kunjung datang. Nabi macam apa kau ini? Keesokan harinya Nabi Musa ke Gunung Sinai dan mengadu, "Wahai Tuhan, aku sudah berkata pada kaumku kalau engkau tidak butuh makan. Tetapi engkau menuduhku keliru dan menyuruhku untuk bilang kepada mereka bahwa engkau akan datang di perjamuan. Tetapi malah engkau tidak juga muncul." Allah pun membalas, "Aku sudah muncul. Aku datang ke sana dengan kelaparan dan kehausan. Tetapi tak seorang pun memberiku makan dan minum. Tak seorang pun mau melayaniku." Lelaki tua yang nampak kelaparan dan datang dari gurun itu adalah hambaku. Ketika engkau memberi makan hambaku, kalian sama saja memberiku makan. Dan tatkala kalian melayani hambaku, kalian sebenarnya melayaniku. Kisah ini membuat kita yang selain hidup sebagai makhluk sosial, sadar bahwa sebagai makhluk spiritual, ketika kita sedang memberi makan atau melayani orang lain, sebenarnya kita sedang melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak diduga bahwa orang tua yang nampak kelaparan itu ternyata adalah salah satu petanda kehadiran Tuhan. Sebagai wali Allah yang mendatangi sebuah pesta karena diundang. Di tengah-tengah pagebluk yang kini masih menerpa kehidupan sosial kita, semestinya kita menyadari bahwa orang lain yang kurang mampu dari kita harus dibantu oleh kita yang lebih mampu. Hidup di era pandemi di mana kondisi ekonomi orang-orang menengah ke bawah sedang mengancam kehidupannya, seharusnya membuat kita menjadi insaf bahwa mereka membutuhkan bantuan dan pelayanan kita yang lebih mampu. Hal itu tidak sekedar muncul sebagai sebuah peristiwa moral antar manusia, melainkan sebuah peristiwa spiritual di mana suatu kita membantu atau melayani orang lain, kita sesungguhnya sedang melayani Tuhan, yang artinya pelayanan itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi sungguh berdosa malah kita ketika melihat orang lain kesusahan, kita tidak melayaninya. Lebih-lebih kalau kita malah mengambil sesuatu yang merupakan bagian dari hak dan miliknya. Melayani Allah tidak melulu dengan beribadah yang sifatnya secara individual, seperti sholat dan juga dzikir, tetapi juga secara sosial, yaitu kita menjadi peka untuk terus ringan tangan kepada orang yang membutuhkan. Dengan demikian, sebagaimana kisah yang dituturkan oleh Rumi, tatkala kita membantu dan melayani orang lain yang membutuhkan, hakikatnya kita sedang melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja hal itu merupakan ibadah yang akhir-akhir ini tanpa urgent dilakukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah di atas dapat diambil kesimpulan beberapa keutamaan memberi makan. Di antaranya adalah orang yang memberi makan akan mendapatkan jaminan surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang kedua, orang yang memberikan makanan akan mendapatkan sebuah kamar khusus dan istimewa di surga.
Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Yang ketiga, orang yang memberi makanan mendapatkan makanan dan buah-buahan dari surga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang keempat, memberi makan dipuji Rasulullah dengan sabdanya, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberi makan. Hadis riwayat Imam At-Tabari. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Islam dari kota Banten, dari provinsi Banten, menyebutkan dalam kitabnya Naisahul Ibad rahasia mengapa Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Di antaranya ialah Nabi Ibrahim itu tidak makan atau tidak minum sendirian. Beliau kalau tidak mendapatkan teman makan, maka beliau mencari seseorang untuk menemaninya makan sejauh 1 atau 2 mil. Memberi makan tak harus menunggu kaya, sebab memberi makan dalam keadaan sempit pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, api neraka merasa takut walaupun dengan memberi makan orang lain dengan hanya 1 biji kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.